Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Berbahagia sekali kita ketemu dalam keadaan sehat. Dan kali ini kita punya acara yang istimewa, yaitu menghadirkan dua mahasiswa kebanggaan kampus universitas kita. Saya selaku dosen pendamping pada acara ekstrakurikuler, bahwa hari ini kita kedatangan dua tamu, Mbak Tania dan Mbak Nisa. Dua beliau ini adalah peraih dari peneliti sirup yang didanai oleh dari Dikti atau dari Kopertis begitu, sampai dengan 15 juta dua beliau ini. Dan yang satunya itu meneliti masalah sirup. Bagaimana nanti akan diceritakan. Kemudian yang kedua sabun gitu Mbak Nisa nggih. Ya. Selamat, semoga termotivasi bagi teman-teman yang mendengarkan bahwa di tengah-tengah kalian belajar dimungkinkan untuk menjadi wirausaha sukses. Demikian ya. Nanti host akan memandu. Saya akan bergeser untuk diganti oleh host. Dipersilakan. Halo Kak, kenalin nama aku Fania Intan Nabila. Aku dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Nah, hari ini hari yang berbahagia nih teman-teman semua, karena kita berada di rumah Wali Kota Surakarta. Nah, hari ini aku mau mewawancarai kakak berdua ini yang dengar-dengar katanya kakak dibiayai sebesar 10 atau 16 juta ya Kak, untuk penelitian atau kewirausahaan Kak? Untuk kewirausahaan. Oh oke, untuk kewirausahaan ya teman-teman semua. Nah boleh nggak sih Kak, aku tanya-tanya sedikit tentang kewirausahaan yang kakak jalani ini. Yang pertama-tama perkenalan dulu ya Kak, kan tadi aku udah nih, sekarang giliran kakak. Terima kasih atas waktunya Kak Fania. Sebelumnya kenalin nih semua, saya Anastasia Nursifa Yuniar dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Diamni. Di sini saya bersama rekan saya Nisa Amalia akan mempresentasikan terkait sebuah bidang kewirausahaan dari kami. Kelompok saya itu mengembangkan sebuah produk yaitu berupa sirup, di mana sirup ini dinamai sirup Sarkara stevia. Ini berbahan dasar alami dari daun stevia. Mungkin selanjutnya bisa saya lemparkan ke Kak Nisa Amalia. Halo semua, perkenalkan nama saya Nisa Amalia. Saya dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Setiabudi. Kewirausahaan yang saya buat yaitu membuat sabun Mili Herbal Body Wash. Untuk motivasi saya mengambil kewirausahaan ini, kami termotivasi dari kakak tingkat kami yang juga mendapat dana hibah. Kemudian dana hibah tersebut dapat mengembangkan usahanya dengan baik. Nah, maka dari itu kami mengikuti jejak kakak tingkat kami agar dapat mengembangkan usaha kami dengan baik. Oke teman-teman semua, kan tadi kita udah berkenalan nih dan udah dijelaskan motivasi apa untuk mengambil kewirausahaan tersebut. Keren banget ya teman-teman. Nah, yang kedua, kewirausahaan ini kan nggak mungkin ya Kak berdiri sendiri. Nah, pasti kalian memiliki rekan. Nah, siapa aja sih Kak rekan dalam kewirausahaan Kakak? Saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua siapa saja rekan anggota kelompok saya. Ini yang pertama, kelompok kami itu diketuai oleh Kak Andri. Kak Andri Priambodo itu berasal dari Prodi S1 Farmasi Universitas Setiabudi. Dan ada juga Kak Elin Wulan Mayasari, itu juga dari S1 Farmasi. Kemudian ada saya sendiri dari S1 Akuntansi, dan yang terakhir itu ada Aprilia. Aprilia itu dari S1 Psikologi Universitas Setiabudi. Begitu Kak, terima kasih. Ya, kemudian dari saya yang produknya membuat sabun, yang pertama tuh ada Fasih Nur Cahyo itu dari Prodi S1 Teknik Kimia, kemudian ada Adam Kusuma dari S1 Teknik Industri, kemudian ada Andri Christian dari S1 Manajemen, kemudian ada saya sendiri Nisa Amalia dari S1 Akuntansi, kemudian ada Rohman dari S1 Farmasi. Wah, oke. Ya ampun, banyak banget ya Kak ternyata rekannya. Nah, terus Kak, kewirausahaan tersebut udah dilaksanakan atau masih dalam proses sih Kak? Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Kak Intan. Jadi kami mengembangkan kewirausahaan sirup stevia ini
sejak bulan Juli tahun 2022 dan kini sampai saat ini proses kewirausahaan pun belum berhenti karena kami mengembangkan produk, ada produk kue kering dan produk selai. Di mana itu nanti akan kami kombinasikan dengan bahan produk utama kami yaitu sirup stevia. Jadi nanti di kue tersebut dan selai tersebut ada komponen sirup sedikit lah. Istilahnya begitu, Kak. Kayak untuk dari kami sudah melaksanakannya kurang lebih sudah 70%. Oke, keren banget nih. Kalian juga nggak sabar kan buat ngerasain produk-produk dari mereka ini. Oh, lanjut ya, Kak. Kakak mengambil penelitian atau kewirausahaan tersebut, kenapa nggak yang lain gitu, Kak? Ini bisa jadi motivasi ya, motivasi mengapa saya dan rekan saya mengambil produk kewirausahaan sirup ini. Jadi gini latar belakangnya itu ada kerabat dari salah satu rekan kelompok kami itu akan mengonsumsi sebuah sirup, di mana sirup itu notabene-nya itu kan kadar gulanya tinggi, sedangkan beliau yang akan mengonsumsi itu bisa dikatakan anti terhadap kadar gula yang tinggi. Jadi itu kan masalah buat yang mengonsumsi sirup tadi kan. Nah, itu salah satu anggota dari kelompok kami berinisiatif menjadikan masalah tersebut menjadi solusi. Bagaimana caranya biar orang tersebut bisa tetap menikmati sirup tetapi dengan kadar gula yang rendah. Jadi dengan alasan tersebut kita langsung bagaimana nih kalau kita mengembangkan sebuah sirup dengan kadar gula yang rendah. Tentunya kan aman untuk penderita penyakit diabetes dan yang menghindari kadar gula yang tinggi tadi. Begitu, Kak. Kemudian kalau dari saya, karena ada salah satu dari rekan tim kami yang sudah memiliki resep sabun tersebut, maka dari itu kami bersepakat untuk mengembangkannya dengan mengajukan ke P2MY. Wah, keren banget nih teman-teman. Ini bisa jadi motivasi buat kita juga loh yang mau merintis kewirausahaan. Nah, oke, lanjut. Terus target pemasaran dari kewirausahaan yang kakak buat itu siapa aja sih, Kak? Dan apa saja bahan untuk membuat produk tersebut? Boleh spill sedikit nggak sih, Kak? Oke, ya terima kasih sebelumnya. Jadi target sasaran atau konsumen yang akan kita sasar atau kita tuju itu sebenarnya produk ini tuh bisa juga dikonsumsi untuk masyarakat yang gimana ya, dengan latar belakang yang berbeda-beda. Jadi semua orang bisa mengkonsumsi ini karena ini bisa dikatakan minuman kesehatan, bisa dikatakan juga untuk menerapkan pola hidup yang sehat, pola hidup diet, tapi tidak membahayakan karena ini terbuat dari bahan alami. Lebih baik dan ini sangat direkomendasikan untuk orang yang itu tadi sudah aku jelaskan, yang anti terhadap kadar gula yang tinggi karena ini kandungan gula dan kalorinya itu sedikit, jadi aman untuk dikonsumsi untuk semua orang dan semua umur ya, tak usia gitu, Kak. Ya, untuk dari kita target pemasaran lokal kita di Surakarta, kemudian regionalnya di Jawa Tengah dan nasional. Tidak menutup kemungkinan kalau kita sudah mendapat izin edar, kita dapat pemasaran di internasional. Untuk proses pembuatan kita resep sabun cair, kemudian menambahkan sari-sari rempah yang bagus digunakan. Oh iya, saya menambahkan ya, Kak. Ini rencananya itu kami akan melakukan pemasaran mulai dari mungkin dari kampus dulu, dari dosen, kemudian dari teman-teman yang ada di Universitas Setiabudi. Kemudian nanti merentet sampai mungkin lingkungan sekitar USB terlebih dahulu. Terus kemudian nanti atau punya kenalan yang ada bisa kita minta tolong untuk turut mempromosikan produk kami supaya bisa dikenal ke masyarakat yang luas karena ini manfaatnya juga sangat banyak gitu, Kak. Terima kasih. Nah, oke, tadi kan kita udah bincang-bincang nih banyak banget tentang kewirausahaan yang kakak-kakak ini buat. Keren dan memotivasi banget kan teman-teman semua. Dan wajar sih kalau bisa dibiayai sebanyak jutaan gitu. Oke, kalau gitu makasih ya kakak-kakak udah mau nemenin aku buat ngobrol-ngobrol tentang kewirausahaan yang kakak buat. Nah, see you next time, Kak.
Ya, see you. Halo Pak Yan. Halo. Aku mau tanya-tanya sedikit nih Pak tentang ini tuh acara apa ya Pak? Terus di mana dan tujuan dari acara ini dibuat itu apa sih Pak? Ya, terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Jadi hari ini kita berbahagia sekali bisa ketemu membawa mahasiswa, peraih peneliti membuat seperti ini, sirup dan sabun yang saya dengar berhasil membawa sejumlah nilai 10 sampai 15 juta. Jadi dua peneliti ini mahasiswa kebanggaan Universitas Setiabudi. Kemudian acara ini adalah dalam rangka Solo Grid Sale. Solo Grid Sale itu memasarkan produk UMKM se-Surakarta dengan banyak diskon, dengan banyak potongan dan fasilitas dalam rangka ulang tahun pemerintah Kota Madya Surakarta. Dan kebetulan kita berada di rumah wali kota nih, ada di rumahnya Mas Gibran katanya begitu. Jadi begitu dalam rangka ini ada yang mungkin nanti bisa diambil manfaatnya bahwa motivasi untuk mengadakan acara ini adalah memotivasi mahasiswa agar tidak hanya belajar tetapi berwirausahalah, siapa tahu berhasil seperti dua mahasiswa kebanggaan kita begitu. Baik Pak. Nah yang dipegang Pak Yar itu apa sih Pak? Ini sirup Sarkara stevia, jadi sirup dengan aneka campuran dan harga terjangkau, bahan ada di negara kita, tidak perlu ada pengawet, yang penting sekali lagi harga terjangkau. Nah kemudian saya boleh tanya juga, apa yang dipegang oleh Mbak Fania tuh? Oh ini adalah sabun herbal teman-teman yang dibuat oleh mahasiswa Universitas Setiabudi. Nah ini sabun bisa dikembangkan untuk kewirausahaan loh teman-teman. Oke, jadi mahasiswa Universitas Setiabudi bisa ikut serta dalam rangka Solo Gristel kalau begitu ya. Jadi naik peringkat bahwa tidak hanya kita meneliti di kampus kemudian dilaporkan ke pusat, tetapi kita bisa bekerja sama dengan pemerintah kota untuk dimasukkan ke UMKM, ke Solo Grid Scale dan selanjutnya. Semakin berkembang, sukses selalu. Wah terima kasih sekali loh Pak udah menemani kita dan teman-teman semua. Sangat memotivasi sekali ya mahasiswa Universitas Setiabudi itu. Ya, jadi kalau tadi kita sudah ikut karnaval dari Seoul Grand Mall menuju ke Loji Gandrung, bahwa kita memang berada di rumah wali kota Mas Gibran untuk istirahat dan wawancara seperti acara seperti ini dengan tujuan semoga ke depan semakin banyak wirausahawan, wirausahawati muda yang berhasil meneliti dengan sekian nominal jutaan rupiah untuk semakin meningkat bisa dipasarkan di Solo Grid Sale. Demikian. Oke, terima kasih ya teman-teman semua yang udah nonton.